Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas ada 6 soal. Itu latihan ulangan lingkaran. Ini ada di pelajaran matematika di kelas 8 kurikulum 2013. Kita buat catatan-catatan, lalu kita jawab ya. Oke. Mari kita lihat soalnya. Yang pertama, berikut ini yang bukan. Nah, ini agak buram ya buktinya. Semoga cukup jelas. Yang bukan merupakan unsur lingkaran. Oke, ini ada pilihan ganda ya. Jadi gini ya, kalau lingkaran itu, nah ini nih. Nah, ini anggap lingkaran ya. Ini tidak tempat lingkaran ya. Ini titik pusat. Nah, ini O. Biasanya lambangnya O. Ya, jadi keterangannya gini. Titik pusat. Nah, titik pusat itu adalah O. Jadi si O itu, titik pusat itu bagian dari lingkaran ya. Ini bukan, mintanya bukan unsur lingkaran. Lalu apa sih maksudnya juring, tembereng, sudut pusat? Nah, kira-kira gini. Jadi kalau ini ada sebuah titik ya, di sini A ada lingkaran ya, di sini B ditarik garis. Nah, gitu. Ada yang namanya nih jari-jari. Jari-jari atau lambangnya R, radius gitu ya. Radius. Nah, radiusnya itu adalah OA. Boleh juga OB. Nah, itu juga radius gitu ya. Lalu kalau di sini ada C, tarik garis di sini. Gitu. Nah, itu BC. Itu adalah diameter. Diameter itu garis tengah. Ya, garis tengah itu contohnya BC. Nah, sekarang kalau yang disebut busul itu contohnya adalah lengkung AB. Nah, ini yang lengkungnya ini AB. AC boleh, BC boleh. Itu disebut busur. Nah, kalau ditarik garis ya. Nah, misalnya ini ditarik garis nih. Nah, itu ada namanya tali busur. Dan tali busur itu yang begitu ya. AC, bukan yang melengkungnya, yang begini tali gitu ya. Beres. Lalu yang disebut juring itu adalah seperti potongan pizza. Nah, jadi yang contohnya AOB. Nah, begitu. Nah, itu dia A, di sini B, di sini O. Itu juring. Lalu ada yang disebut tembereng. Nah, tembereng itu adalah yang contohnya ini A ke C tapi daerahnya. Bagaimana? Nah, sebenarnya kalau sudut pusat, nah ini sebenarnya sudut pusat ini, tapi itu bukan unsur lingkaran ya. Itu hanya menunjukkan sebuah sudut gitu ya. Oke, jadi nomor 1 yang B, yang bukan. Nomor 2 kita perhatikan gambar. Jika jari-jari di atas 7 cm. Oke. Nah, jadi gini. Ditanyakan panjang busur ya, tuh busur yang melengkung. Jadi dia nanya yang ini nih. Nah, itu adalah bagian dari lingkaran. Jadi busur AB itu sama dengan, pakai perbandingan 60/360. Satu lingkaran itu 360 derajat dikali keliling lingkarannya. Nah, kira-kira gitu. Kalau ditanya luas bagaimana? Luas ya 60/360 dikali luas lingkaran supaya dapat luas potongan pizza ini. Ini disederhanakan aja, bagi 1/6 ya. Ini nolnya coret, terus bagi 6. Keliling lingkaran nggak lupa ya, rumusnya 2 pi r. Pi-nya berapa? Pi-nya itu boleh 22/7, boleh juga 3,14. Tergantung bisa dicoret nggak dengan 7. Oh, ini bisa dicoret dengan 7 ya. Pakai 27 saja. Oh iya, kalau jangan lupa ya, kalau diameter itu 2 kali jari-jari. Jadi kadang-kadang nggak dikasih tahu jari-jari, dikasih tahu diameter. Boleh langsung 2R itu adalah diameter, boleh. Oke, kita coret ini aja nih. Jadi 3 gitu ya. Jadinya 1/3 kali 2/7 jari-jari. Jari-jari 7 katanya. Oke. Coret lagi. Berarti jawaban akhirnya jadi 22/7
per 3. Oke, 22 per 3 itu berarti 7. 7 itu 21. Kalau dikurangin jadi 1 per 3. 1 per 3 itu 7,33. Nggak berhenti gitu ya, sentimeter. Dipilih yang B. Gimana? Bisa ya? Lanjut kita nomor 3. Oke. Nomor 3. Nomor 3, keliling sebuah lingkaran. Nah, dengan diameter. Oke, keliling lingkaran apa rumusnya? Tadi ya. Tapi ini maunya diameter. 2πr boleh atau PD. Karena 2r itu adalah diameter. Langsung saja. Pakai 22 per 7 apa 3,14? 22 per 7. Kenapa ya? Itu diameternya enak, 28 ya. Bisa dicoret. Nah, sini coret sampai sini jadi 4. 22 kali 4. Itu kalau dihitung 88 cm. Dipilih yang C. Waduh, mudah ya. Wah, sekarang luas juring sebuah lingkaran. Jadi itu kayak gini tuh ya, ini 45. Jadi dia mau hitung luas ini pakai perbandingan ya. Jadi luas sama dengan sudutnya 45 per 360. Ini luas juring ya. Dikali luas lingkaran utuh. Ini kalau disederhanakan jadi 1/8 itu kalau dibagi ya. Luas lingkaran apa rumusnya? Luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat. Sebenarnya luas lingkaran itu ada 2 ya. Bisa pi r kuadrat, bisa 1/4 pi d kuadrat. Sebenarnya hafalin 1 juga boleh. Nanti misalnya atas, nanti kalau dikasih tahunya diameter bagi 2 aja dulu, dapat jari-jari masuk rumus yang atas. Itu juga boleh ya. Oke, jadi rumusnya begini. Jari-jari 10. Oh, jari-jari 10. Nggak bisa pi nya pakai 22 per 7. Udah pakai 3,14 saja. Dikali 10 kuadrat. 1/8 kali 3,14 kali 100. 3,14 kali 100, komanya 2 jalan, berarti 314 dibagi 8. Oke, kita bagi 314 dibagi 8. 3, 24 kurangi 4, ini jadi 7. 9 ya, 9, 72 dikurangi 2 ya. 2 nggak bisa, kasih koma, tambahin 0. 20 bagi 8 2, 16. 4 tambahin 0, 5. Oke, jadi habis ya. Jadi jawaban akhirnya 39,25. Dipilih yang B. 2 soal lagi. Oke, 2 soal lagi. Nah, ini mengenai garis singgung ya. Nah, perhatikan gambar. Jika jari-jari lingkaran 5, nah ini di sini 5 nih, gitu ya. Garis singgung AB 12 dan di sini 12. Ditanya panjang OA. Nah, ini adalah topiknya titik menyinggung lingkaran. Nah, yang harus diingat itu di bagian singgungnya itu membentuk 90 derajat atau siku-siku. Jadi ini kita ngegunainnya pakai Pitagoras ya. Jadi menyelesaikannya gitu ya pakai Pitagoras saja. Nah, gitu. OA kuadrat sama dengan OA-nya sisi miringnya. Sisi miring itu yang di hadapan 90. Nah, yang paling panjang. Padahal gambarnya nggak miring. Iya, jadi bukan dari gambarnya gitu ya. Jadi ini paling panjang pisahin sendiri, pendek-pendek, kuadrat-kuadrat jumlah. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini sebenarnya triple Pitagoras. Jadi kalau 5, 12 itu jawabannya 13. Tapi kalau nggak hafal, nggak apa-apa. Dihitung saja gitu ya. Di OA-nya AK 169. Jawaban akhir 13. Dipilih yang D. Oke, satu nomor lagi. Oh, ini 2 lingkaran. Nah, kita buat catatan dulu ya. Nah, 2 lingkaran itu sebenarnya mudahnya gini. Yang pertama ada namanya GSPL. Garis singgung persekutuan luar. Jadi gini, kalau di lingkaran, nah GSPL-nya itu yang ini. Tuh, lewat luar. Nah, kira-kira gitu. Lalu satu lagi GSPD. GSPD itu berarti lewat dalam. Garis singgung persekutuan dalam gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau GSPL rumusnya GSPL kuadrat sama dengan pusat kuadrat
dikurang jari-jari dikurang jari-jari kuadrat. Kalau GSPD itu rumusnya pusat kuadrat dikurangi jari-jari tambah jari-jari kuadrat. Jadi ini sebenarnya rumusnya mirip, cuma bedanya di sini saja ya. Nah di sini. Jadi kalau PD tambah, kalau PL dikurang. PD percaya diri tambah. Itu terserah ngapalnya gimana ya. Pusat itu yang mana sih? Pusat itu adalah maksudnya jarak pusat ke pusat. Nah ini jarak pusat nih. Dari sini ke sini berapa? Nah begitu ya. Kalau jari-jari, ya ini jari-jari 1, jari-jari 2. Sebenarnya kalau kecil kurang besar juga nggak apa-apa. Dikuadratin jadi positif, gitu ya. Oke, kita baca. Dua lingkaran berjarak. Oh, ini berarti pusatnya ini. Ini jarak pusatnya 5 cm. Titik pusat memiliki jari-jari 12 dengan 8. Oh, dimintanya garis ini persekutuan luar. Berarti minta yang ini. Oke, GS PL kuadrat sama dengan pusat kuadrat jari-jari dikurang jari-jari. Pusatnya 5 dikurang 12 dikurang 8 kuadrat. 5 kuadrat itu aja ya 25 ya. Ini 4 kuadrat. Oh, ini juga sebenarnya angkanya cantik, triple Pythagoras. Ini kalau 5 terus 4 sisi miringnya 5, ini nanti jawabannya 3 ya. Tapi kalau nggak ingat 3, 4, 5 itu ya. Kalau nggak ingat dihitung saja nanti ketemu. 25 kurang 16 ya 9. Jadi GSPL nya angka 9, 3. Dipilih yang C. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.